Ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih. Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak ya ambil hikmahnya aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Dalam video kali ini ada sebuah berita yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media terkait stasiun televisi Trans 7 yang menjadi sorotan publik menyusul tayangan program yang sedang ditayangkan oleh Trans 7 pada tanggal 13 Oktober 2025 yang dianggap menyinggung marwah pesantren dan tokoh pesantren, khususnya pondok pesantren Lirboyo yang ada di kota Kediri. Banyak sekali para netizen pun benar-benar sangat begitu geram, teruntuknya para santriawan dan santriwati yang benar-benar sangat begitu menginginkan kepada Trans 7, pihak Trans 7 untuk segera meminta maaf dan mengklarifikasi di depan publik terkait kasus hinaan terhadap pondok pesantren. Ini mungkin akhlakul karimah yang telah dipakai oleh para santriawan dan santriawati, bukan berarti ini dipakai untuk santriawati dan juga santriawan. Dan memang ini sudah tradisi pondok pesantren yang memang sering kali dipakai di pondok pesantren, guys. Lalu bagaimanakah video selanjutnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia merasa sangat kaget ya, dan merasa sangat prihatin akan adanya pemberitaan seperti itu ya. Sekian ratus tahun pondok pesantren sangat berjasa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab sampai dikristalisasikan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab ya kan. Keberadaban Indonesia menjadi kebanggaan Indonesia kan. Ratusan tahun lamanya pondok pesantren menciptakan suasana keberadaban bangsa. Dan ada caranya pondok pesantren untuk menciptakan masyarakat beradab. Itulah tradisi pesantren yang menjadi fenomena masyarakat, terutama umat Islam ya kan. Bagaimana seorang murid menghargai seorang guru, bagaimana seorang santri menghormati kiainya. Jangan melihat pemandangan apa yang terjadi di situ, tapi itu energi spiritual yang diperoleh melalui kesantunan seorang murid terhadap seorang kiai. Berimbas nanti bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana yang seharusnya dilakukan seorang rakyat dan pemimpinnya. Di mana ada rakyat yang santun, biasanya di situ ada pemimpin yang berwibawa. Di mana ada pemimpin yang berwibawa, biasanya di situ ada rakyat yang santun. Suasana kebatinan seperti ini yang diperkenalkan pondok pesantren, sehingga jadilah bangsa Indonesia yang berkeadilan dan beradab ini. Nah, kita sungguh sangat kaget kalau ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya, sekian lama kita menciptakan tradisi pesantren yang berimbas kepada sebuah tradisi masyarakat bangsa Indonesia, ya, yang dikristalisasikan di dalam Pancasila. Salah satu istilahnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaban itu memerlukan contoh. Ya, contoh itu kadang-kadang memang agak sedikit ekstrim ya kan. Kenapa? Karena untuk memberikan energi positif kepada orang lain itu perlu ada powernya lebih kuat. Nah, secara psikologis kita tidak ada yang salah dalam tradisi pondok pesantren seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dan cobaan demi cobaan pondok pesantren itu, saya mohon betul, ya, lembaga yang sangat berjasa dalam bangsa ini, kita berikan tempat di hati kita masing-masing.
kita prihatin. Tidak gampang menjadi seorang pengelola pondok tanpa pamrih. Kami kepada Trans 7. Ya Allah, saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Guru kita, kiai kita, yang dengan tulus, dengan ikhlas mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik kami, pagi, siang, sore, malam, mengorbankan seluruh kehidupannya, membimbing ilmu, membimbing akhlak, agar moralitas bangsa ini menjadi baik dan mulia. Dilecehkan, direndahkan, demi Allah kami tidak rela kalau hanya dengan permintaan maaf melalui surat, apalagi hanya melalui WA. Datang kalian, hadir kalian ke pesantren dan ke dalam kiai kami, guru kami, atau kami yang akan menyeret kalian untuk datang ke pesantren dan minta maaf kepada kiai kami. Sebelum Republik Indonesia ini berdiri, pondok pesantren sudah kokoh berdiri, dan dari pondok pesantrenlah cikal bakal negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan dimotori oleh para kiai, para santri yang digembleng di pondok pesantren. Untuk pamflet disebar, boykot ditutup ae. Trans 7 diboykot, ditutup. Mungkin duit dicacah, kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Mungkin ra iso ngelola, karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Khairul Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ditutup ae, logone didukne, gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu, ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan, berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu, ketika penjajah menutup akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, para ulama, sebagian baru pulang dari Timur Tengah, membangun pesantren agar masyarakat tidak tenggelam dalam kebodohan. Mereka mengajar dibayar dengan beras, dengan hasil bumi, singkong, kelapa, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Hingga kini, semangat itu masih hidup. Biaya di banyak pesantren sangat murah, bahkan terkadang gratis untuk anak yatim dan warga desa sekitar. Karena itu kadang ya fasilitasnya seadanya. Gedungnya rapuh, santrinya tidur berdesakan, bahkan kadang harus memasak bersama-sama. Sekarang ada yang menuduh kiai hidup bermewah-mewah, naik Alphard, sementara santrinya hidup sederhana. Kenyataannya, yang punya mobil mewah mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan kiai pesantren yang mengabdi dengan keikhlasan. Dan ada pula kiai yang justru punya usaha sampingan agar pesantren bisa terus berjalan tanpa membebani para santri. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya
dengan keikhlasan, bukan karena bayaran. Kita tentu perlu terus mendorong perbaikan pesantren, terutama soal keamanan dan fasilitas para santri. Tapi, mari juga adil dalam melihat jasa pesantren. Lembaga yang dari zaman penjajahan membuka pintu ilmu bagi rakyat kecil. Berdiri dengan keringat dan ketulusan, bukan kemewahan. Pesantren adalah pelita yang lahir dari cinta. Tempat di mana keikhlasan masih menjadi kekuatan yang paling utama. Kalau boleh santet halal, saya santet. Betul, Pak. Nama saya Muhammad Harun Rashid, asal dari Banyuwangi. Kami jauh-jauh ke sini. Jauh dari Banyuwangi, Pak. Gak ada capek untuk kita untuk membela masyayikh. Hidup masyayikh. Hidup. Ngapunten, hati kami tersayat-sayat betul, Pak. Sampai tadi. Kalau boleh santet halal, saya santet. Betul, Pak. Karena kami lagi-lagi, kami adalah santri yang tindak lampah kita semuanya itu ditentukan oleh masyayikh. Masyayikh jangan-jangan, Pak, gak berani kita melangkah sedikit pun. Berangkat jangan dibendung kekuatan kita. Maka oleh karenanya tolong Trans 7 atau Transmedia, betul-betul ini bukan mainan. Kami ini jangan dipandang hanya sarung belaka. Ini ada salah satu santriawan yang benar-benar merasa tidak terima dan merasa kecewa tentang adanya pemberitaan yang ada di stasiun televisi Trans 7. Ia jauh-jauh datang dari Banyuwangi, pemuda dengan lantang menentang tayangan Trans 7 soal pondok pesantren. Hal yang sangat begitu mengecewakan sekali bagi para santriawan dan santriawati, teruntuknya alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang ada di kota Kediri. Gelombang kemarahan publik ini memang melanda situasi televisi Trans 7 setelah programnya menayangkan konten yang dianggap melecehkan pesantren dan kiai. Tayangan tersebut disiarkan pada 13 Oktober 2025 dan langsung menuai reaksi keras, terutama di kalangan santri, alumni pesantren hingga pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dalam tayangan itu, narasi dan cuplikan visual dianggap menyinggung kehidupan santri. Salah satunya potongan yang paling disoroti ialah kalimat santri minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok. Bukan hanya itu saja, program tersebut menyinggung gaya hidup kiai hingga menyebut adanya amplop dan urusan uang di kalangan pesantren. Potongan ini langsung menyulut kemarahan warganet dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Indonesia. Boykot Trans 7 pun viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang menilai stasiun televisi itu telah melewati batas etika dan menghina lembaga pendidikan Islam yang selama ini berperan sebagai besar di Indonesia. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalid Satagub menyebut tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap dunia pesantren dan tokoh yang selama ini dimuliakan oleh umat Islam. Media seharusnya menjadi saran edukasi, bukan penyebar stigma negatif terhadap lembaga keagamaan. Tokoh muda NU Gus Falah bahkan meminta agar Khairul Tanjung, pemilik industri Trans 7, ke PBNU dan meminta maaf secara langsung. Kalau hanya minta maaf di media sosial tidak cukup, harus datang dan tanggung jawab atas moralnya. Tak lama setelah gelombang protes meluas, pihak Trans 7 akhirnya mengirim surat permohonan maaf resmi kepada pihak Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang disebut-sebut dalam tayangan tersebut. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Produksi Andi Khairul dan Kepala Departemen Programming Reni Aditya. Dalam surat tersebut, Trans 7 mengakui telah terjadi kekeliruan dan kurang teliti dalam penyuntingan tayangan. Mereka juga berjanji untuk lebih berhati-hati dan menghormati nilai-nilai pesantren ke depannya, guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya
dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Besok Trans 7 akan melakukan tabayun dengan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan sekali lagi Trans 7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Juga pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lepelele dan kepada keluarga besar seluruh pondok pesantren di Indonesia. Demikian kami sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Trans 7 alih-alih memboikotnya. Mengapa demikian? Lalu saya berpihak kepada siapa di sini? Nggak perlu ditanya. Saya berpihak kepada Trans 7. Meskipun ada catatan, sesuatu yang perlu kalian ketahui bahwa mungkin cara penyampaian dari narator di Trans 7 itu ya agak pedes memang, karena memang kepada tindakan feodalisme ya memang harus agak pedes untuk membuat orang mikir, tapi kurang tepat kalau menurut saya. Tapi untuk memberikan pembahasan tentang seperti ini, saya dukung agar umat semakin sadar kepada hal-hal yang seharusnya tidak harus ada di pondok pesantren. Saya memiliki catatan di sini di mana perlu untuk kita bahas. Kumpulan orang-orang ini memberikan pernyataan kalau Trans 7 tidak men-take down, mengklarifikasi, minta maaf, maka akan ditempuh ke jalur hukum. Ya, jalur hukum apa? Ya mungkin nuntut agar Trans 7 diboikot dan lain sebagainya. Padahal edukasi bahwa di pondok pesantren tidak boleh ada seperti itu, feodalisme seperti itu tidak boleh. Dan meskipun mau dituntut secara hukum agama, di mana ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk jalan ngesot-ngesot menghormati ulama. Cari di dalam kitab hadis manapun, tak ada perintah kepada para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jalan rangka, jalan ngesot dan lain sebagainya. Sudah benar Trans 7, mungkin caranya yang kurang tepat. Sahabat sekalian, kami menghimbau agar hal ini tidak dijadikan framing buruk kepada citra pondok pesantren khususnya di Indonesia. Jikalau ada yang ingin memberikan saran serta kritik, maka lakukanlah dan sampaikanlah dengan cara dan adab yang bagus. Jangan menggiring opini bahwasanya pesantren itu tidaklah bagus. Baik teman-teman, cukup sekian informasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boikot Trans 7, boikot Trans 7. Lagi rame di seluruh media sosial platform manapun soal seruan boikot Trans 7. Gara-garanya Trans 7 itu menayangkan, mengulas kehidupan pesantren dan dianggap melecehkan pesantren dan para kiai. Akhirnya orang-orang yang pernah mondok, pernah menjadi santri atau kalangan-kalangan ulama, kalangan NU juga itu menyerukan boikot Trans 7. Tapi ya agak bingung ya, karena apa? Karena tidak sedikit juga masyarakat yang malah mendukung Trans 7. Coba kalian lihat di komentar-komentar netizen di media sosial itu. Ya, banyak juga yang mendukung Trans 7. Ngapain minta maaf? Karena para pemimpin di Trans 7 itu meminta maaf, mengklarifikasi atas tayangan tersebut ya. Tapi banyak masyarakat yang mendukung. Ngapain minta maaf? Gue dukung lo, aku dukung kamu, dukung gitu. Jadi pro kontra ya. Ada yang dukung, ada yang tidak mendukung ya. Kalau kalian tim mana nih? Tim yang mendukung Trans 7 mengulas tentang kehidupan pesantren karena katanya ya itu kenyataan, memang fakta yang diungkap oleh Trans 7. Atau kalian tim pendukung para santri, para kiai, para ulama ya, para orang NU yang tidak setuju dengan tayangan Trans 7 terus boikot Trans 7. Gimana? Kalian tim mana nih? Kalau saya tim mana ya? Bahaya. Saya enggak deh, apa kata nanti netizen aja komen dulu, kalian tim mana? Ya memang sih apa yang diucapkan oleh netizen itu ada benarnya, karena memang yang ditayangkan oleh Trans 7 itu fakta, realita. Masa sih zaman sekarang itu masih ada
Enggak deh, enggak lanjut, bahaya. Enggak, ini aku menyampaikan netizen ya. Kalian tim mana, komen. Dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, saya disapa karena saya pernah mondok di Lirboyo. Benar Kiai, tapi mondoknya 1 hari saja. Tapi kan benar mondok. Kok kalian hujat sih? Padahal Trans 7 ini loh cuma ngebeberin fakta. Trans 7 ini bener woi, kalau pondok yang dibahas bukan Lirboyo. Trans 7 itu nggak nipu, nggak ngarang. Aku sendiri pernah jadi santri. Bukan hanya sebentar loh ya, 12 tahun aku hidup di lingkungan pesantren. Dan semua yang dibilang Trans 7 ini bener nyata adanya. Sekali lagi, kalau objeknya bukan Lirboyo. Emang nyata loh ada oknum kiai, oknum gus, oknum ustadz di pesantren yang sebenarnya ilmu mereka tuh nggak seberapa. Hafalan hadisnya pun mungkin baru beberapa. Kalau ceramah isinya cuma nyinggung-nyinggung, nggak ada isinya sama sekali. Kalau ngajar santri isinya malah cuma cerita, dan ibadah pribadinya pun ala kadarnya. Tapi pengennya dihormati sampai santri-santri ngesok-ngesok, pengennya dijilati sampai santri-santrinya rela gosok sepatunya. Dan bahkan ada beberapa oknum juga yang nggak peduli tuh kualitas santrinya kayak gimana. Sampai aku tuh dulu sempet heran, ternyata ada ya pondok pesantren yang kedoknya gudang ilmu, tapi sebenarnya cuma sekedar bisnis keluarga. Tapi itu mah belum seberapa, masih ada yang lebih hina dan lebih buruk daripada pondok pesantren yang model bisnis keluarga, yaitu kedok pondok pesantren yang sebenarnya di dalamnya merupakan wadah oknum kiai bodong untuk melancarkan pelecehan seksual sesukanya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi buat kalian-kalian para orang tua yang pengen anaknya belajar di pondok pesantren, hati-hati dan pintar-pintar pilih pondok pesantren untuk buah hati kalian. Menurut kalian gimana? Jangan lupa like video ini dan follow akun ini. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi media sosial dan juga media nasional agar lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang menyentuh nilai-nilai agama dan lembaga pendidikan Islam. Seperti pesantren, kebebasan berekspresi tetap harus berjalan beriringan dengan etika, rasa hormat, dan tanggung jawab moral. Pesantren selama ini dikenal sebagai pilar pendidikan dan moral bangsa. Mereka melahirkan banyak tokoh besar dan berperan menjaga akhlak generasi muda. Oleh karena itu, setiap bentuk narasi yang menyinggung pesantren bukan hanya melukai santri, tapi juga menyinggung jutaan umat yang mencintai dunia pendidikan Islam. Kini masyarakat menanti langkah nyata Trans 7. Apakah permintaan maaf itu hanya sekedar formalitas, ataukah benar-benar menjadi awal perubahan menuju media yang lebih bijak dan beradab? Oke guys, mungkin hanya ini saja berita-berita dan video-video terbaru dari channel ini. Dan saksikan terus video-video terbaru di channel ini